Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran dari firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-27 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman, menghayatinya, dan melakukan firman Tuhan ini setiap hari. Mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon bijaksana, agar kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan dari ayat-ayat ini. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah membuka Alkitab, membaca dan mendengarkan firman. Kami mau mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengetahuinya. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami bijaksana. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Ini hal yang sangat perlu dan kita bisa memahaminya secara utuh. Di awal Musa sendiri yang dipanggil dan diutus. Selanjutnya, Musa memberitahu kepada mertuanya, kemudian mengajak istrinya dan anaknya. Pada bagian ini menjadi bagian yang penting dan perlu juga kita pelajari. Harun, kakaknya, telah mendapatkan perintah dari Tuhan untuk menjumpai Musa yang masih berada di Gunung Horeb, Gunung Allah, tempat di mana Tuhan menyatakan diri kepadanya. Dan di tempat itu Musa memberikan firman Tuhan yang diterimanya dari Tuhan Allah, membagi visinya dan misinya kepada Harun. Selanjutnya, Musa dan Harun berangkat ke Mesir, ke tempat orang-orang Israel berada. Dan di tempat itu, Musa dan Harun berjumpa dengan tua-tua Israel. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang ada di tanah Mesir. Bisa jadi mereka adalah pemimpin-pemimpin dari tiap-tiap sub-suku Israel. Dan mereka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Harun, di mana Harun telah mendengar firman Tuhan itu dari Musa, yang menerima firman secara langsung dari Tuhan Allah. Yang ajaibnya, tua-tua orang Israel itu ternyata telah bersedia hati untuk mendengar firman dan percaya apa yang disampaikan Harun itu adalah benar. Mereka akhirnya bersujud memohon kepada Tuhan supaya kiranya apa yang diperintahkan Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Dan mereka sujud menyembah kepada Tuhan Allah, memohon belas kasihan, kekuatan, dan pertolongannya. Apa yang kita pelajari dari kisah ini, yaitu adanya sebuah tim pelayanan yang solid. Dimulai dari visi yang jelas dan membagi visi itu secara utuh kepada orang-orang yang telah digerakkan Tuhan untuk bersama-sama mengerjakan pelayanan. Ini hal yang paling perlu untuk membangun sebuah pelayanan dengan model kerjasama kolaborasi. Musa yang mendapatkan visi, dia tidak sendirian, Tuhan menggerakkan Harun, dan juga membuka hati para tua-tua Israel yang selama ini sudah dan sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan karena kondisi penderitaan dan kesusahan yang mereka alami. Ini disebut suatu momen yang sungguh mempengaruhi zaman berikutnya bagi kehidupan orang-orang Israel. 3 pribadi atau 3 kelompok yang membicarakan dan menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Hamba Tuhan, orang yang khusus menjadi penyambung lidah hambanya, dan penatua orang-orang yang mau bekerja untuk membangun sebuah jemaat yang takut akan Tuhan. Dari sini kita belajar ada struktur yang begitu indah yang diajarkan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan.
Dimulai dari Tuhan yang menyatakan diri, menyampaikan firman, dan dilanjutkan Tuhan yang memanggil dan mengutus hambanya, mendorong orang lain untuk bekerja sama menjadi pelayan Tuhan, dan membangkitkan tim pelayanan di antara jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, visi, misi, firman yang disampaikan tidak berubah, tidak diganti-ganti, sama seperti yang Tuhan berikan. Yang berbeda adalah ada orang-orang yang bersama-sama mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini perlu untuk kita terus gumulkan dalam kehidupan pelayanan kita, baik di gereja, dalam pekerjaan, dan aktivitas lainnya. Kita adalah orang-orang yang diberikan visi dan misi dari Tuhan. Kita adalah orang-orang yang juga dilibatkan Tuhan, disertakan Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan. Kita adalah penatua-penatua jemaat yang diberikan otoritas untuk bersama-sama membangun pekerjaan Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Di sini dikatakan, lalu percayalah bangsa itu. Mengapa bangsa itu percaya dengan apa yang dinyatakan Harun, apa yang diberikan kepada Musa, dan apa yang sudah diyakini? Karena memang ada 3 kesaksian, Musa, Harun, dan para penatua. Selain itu, Tuhan juga memberikan kekuatan yang sungguh ajaib. Karena selain firman Tuhan yang diucapkan Harun dan kuasa yang dinyatakan juga menjadi suatu tanda bahwa Musa adalah seorang utusan Tuhan. Dalam prinsip seperti ini, kita tahu bahwa seorang utusan Tuhan adalah seorang yang bukan hanya diberikan firman Tuhan, tetapi juga dikaruniakan tanda mukjizat. Itulah bukti kenabian dari Musa. Dan ini menjadi prototipe dari semua nabi dalam perjanjian lama dan semua rasul dalam perjanjian baru. Bahwa mereka yang dipanggil dan diutus sebagai nabi dan rasul akan memiliki firman yang dikaruniakan kepadanya oleh Tuhan dan menerima kuasa otoritas untuk mengadakan tanda dan mukjizat. Dengan demikian, maka kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul, tetapi kenyataannya tidak memberitakan firman Tuhan, tidak menyatakan tanda dan mukjizat, maka orang itu bukan nabi dan juga bukan rasul. Mereka adalah para penipu yang hanya mengaku sebagai nabi dan rasul, tetapi bukan berasal dari Tuhan. Ini yang perlu kita pelajari dan kita pahami. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan rasul-rasul palsu akan hadir dalam sejarah manusia. Bukti keaslian daripada para nabi dan para rasul dapat kita lihat dari 2 hal ini, yaitu firman Tuhan yang diberitakan dan tanda mukjizat yang dinyatakan. Lalu dampaknya apa? Bangsa yang mendengar dan menyaksikan kuasa Tuhan itu percaya kepada Tuhan dan menerima apa yang Tuhan nyatakan. Mereka akhirnya, bangsa Israel, mendapatkan perhatian dari Tuhan, dan Tuhan mengindahkan orang Israel dari kesengsaraan dan perbudakan, dan mereka memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Respon orang-orang yang menyaksikan firman dan tanda mukjizat ialah menyembah Tuhan Allah. Bangsa Israel, para tua-tua Israel, Harun dan Musa, bukan memuji Musa, bukan mengagungkan Musa, tapi memuji menyembah Tuhan yang memanggil dan mengutus dan memberikan firman itu. Demikian tandanya kalau kita menyaksikan, kalau ada orang-orang yang ingin mendengar firman Tuhan, kalau ada orang-orang yang menyatakan kuasa mukjizat Tuhan, yang diagungkan, yang dipopulerkan, yang disanjung tinggi adalah hanya Tuhan saja. Manusia hanya sebagai hamba, sarana untuk Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Dengan demikian, tujuan pelayanan benar-benar terjadi, yaitu semua orang berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menyadari panggilan dan pengutusan Tuhan dan menyaksikan firman, menyatakan kuasa, tanda mukjizat kepada banyak orang untuk bersama-sama berlutut, sujud menyembah kepada Tuhan Allah.
mengagungkan dan meninggikan namanya saja, di dalam dan melalui nama anaknya, Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kita. Mari kita berdoa untuk semuanya itu supaya kita menjadi utusan-utusan Tuhan yang setia, sehati, dan sungguh-sungguh meninggikan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pengajaran melalui firman ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang menolong kami untuk mengerti, dan kami mohon kiranya kami menjadi pelaku firman. Berkat-Mu atas kami sekalian ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.